Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya Ibu sehat dan sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya sempurna amal saleh. Di kesempatan subuh yang berbahagia di 25 Zulqa'dah, kalau tidak salah pada hari Jumat ini, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan, kemampuan dan kemudahan untuk kembali kita bersama di majelis yang insyaallah akan mendatangkan keberkahan. Subuh menggapai keberkahan insyaallah. Salawat beriring salam terlimpah tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak dan langkahnya hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, di kesempatan yang singkat ini kita sampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan lainnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, Allah razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Lau annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, maka pasti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada burung yang himasan, di mana burung itu di pagi hari dia dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, namun kemudian dia terbang mencari rezeki pulang dalam keadaan kenyang. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan hadis ini para ulama hadis menyebutkan bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Para ulama mengatakan bahwa tawakal adalah seseorang yang menyandarkan, memasrahkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berikhtiar, setelah dia berusaha, maka kemudian dia pasrahkan, gantungkan seluruh urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dikatakan tawakal. Jadi konsep tawakal adalah bukan kata orang Jawa pasrah bokongan, wis pokoknya pasrah, bukan, tetapi melalui proses namanya ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha, sebagaimana burung yang dia berusaha keluar mencari rezeki, namun kemudian setelah itu dia pasrahkan hasilnya, berapapun yang akan dia dapatkan. Dalam bahasa muda kita, itu semua adalah tergantung Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya burung pulang dalam keadaan yang kenyang. Nah, ini adalah konsep tawakal Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah firmankan dalam ayatnya, "Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada binatang melata pun yang ada di muka bumi ini kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezekinya. Gimana? Nyamuk gimana rezekinya, Bu? Nyamuk, cicak yang kalau dia merayap-rayap di dinding di tembok, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datang
dekatkan nyamuk yang kemudian yang cecak itu bisa terbang. Padahal kalau dipikir cuma rayap. Tapi kalau nyamuk tetap mendekati dan kemudian dimakan oleh sang cicak, ini semua adalah artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan makhluk yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun hewan, kelaparan. Semua sudah digariskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi setiap kita harus menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dia tidak risau dengan rezekinya, karena rezeki itu adalah bukan dilihat daripada banyak yang akan kita dapatkan, tapi rezeki yang akan kita cari adalah keberkahannya. Maka kita sampaikan bahwa rezeki yang banyak belum tentu cukup, dan rezeki yang kelihatannya sedikit belum tentu kurang. Maka disitulah letak keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar kalau di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan keterangan yang jelas kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan dari seluruh persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertakwa itu selain dia akan diberikan jalan keluar dari seluruh permasalahan hidupnya, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia sandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolongnya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tidak ada kata lain bagi kita kecuali kita orang-orang yang beriman itu harus menyandarkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Yaitu dengan kita meminta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan, ketika ada salah seorang yang datang kepada Rasulullah SAW berbicara masalah tawakal, dia katakan bahwa dia tawakal kepada Allah, dia pasrahkan urusannya kepada Allah. Dia punya ontanya dibiarkan, tidak ditambat, tidak diikat. Kalau kita tidak dikencang, sudah saya biarkan saja, saya tawakal, saya pasrah kepada Allah. Maka apa? Akhirnya ontanya hilang. Maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? Urkutha thumma tawakkal. Ikatlah, tambatkanlah, kencanglah ontamu itu. Setelah itu kemudian kau tawakal kepada Allah. Kalau kita sekarang motor dibiarkan kuncinya gantung saja, kita sholat atau kita kemana kita tawakal, salah. Sebagaimana onta yang dibiarkan tadi tidak dikencang, akhirnya hilang. Maka bagaimana? Ya dikunci stang. Bila perlu mungkin ditambah kunci ganda. Nek hilang ya wis. Berarti karena kita sudah melalui proses ikhtiar, sudah kita berusaha, dan kemudian kita hasilnya bagaimana nantinya itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala haqqal tawakkul, dengan sebenar-benarnya tawakal. Pasrah, sandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan proses namanya ikhtiar, usaha. Dan usaha itu para ulama mengatakan berbeda-beda. Ada konsepnya adalah usaha yang memang betul secara keduniaan mengarah kepada usaha. Ada yang usahanya adalah usaha akhirat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas tatkala dia mengajar murid-muridnya. Dia tidak bekerja secara kasat mata urusan dunia, sehingga kemudian Imam Asy-Syafi'i protes bahasa kita. Wah, kenapa hanya kau duduk saja mengajarkan Al-Quran seterusnya tidak
bekerja. Sementara Asy-Syafi'i dia bekerja memetik anggur di tempat orang lain, dan kemudian terjadi pembicaraan di situ, dan kemudian apa? Wahai Asy-Syafi'i, sesungguhnya ini juga bagian daripada ikhtiar, yaitu apa? Imam Malik dia mengajarkan Al-Quran, Asy-Syafi'i bekerja dengan pekerjaannya, yang kemudian Asy-Syafi'i ketika Imam Malik mengatakan, wahai Asy-Syafi'i, di tengah terik matahari seperti ini, alangkah enaknya kalau kita makan anggur. Apa kata Asy-Syafi'i? Baik, wahai Malik, Imam Malik, saya punya anggur karena saya baru bekerja memetik anggur di tempat seorang tadi, maka ini untukmu. Maka di situ kemudian Imam Malik mengatakan, ini adalah bagian rezeki saya lewat kamu yang bekerja memetik anggur. Tapi semua itu konsepnya adalah konsep rezeki yang begitu indah, semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama mengatakan seseorang itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah, sesuai dengan berapa banyak Al-Quran yang dia bacakan. Maka tatkala kita Bapak Ibu rahimahumullah ingin dimudahkan urusan kita bertakwa kepada Allah, di antaranya adalah dengan memperbanyak tilawatil Quran, dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Semakin banyak Al-Quran setiap hari itu kita baca, maka insya Allah semakin dipermudah urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tidak usah dipikir bagaimananya, pasti kita yakin Allah akan berikan rezeki dengan kejutannya, dengan arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kajian ini memberikan manfaat untuk kita semua, bisa dipahami dan kita bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap setiap urusan kita, sehingga insya Allah dalam kehidupan kita akan mendatangkan keberkahan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa